Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sa'iril umami bi khairi nabiyyin ursil. Walhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sa'iril umami bi khairi kitabin unzil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa safiyyuhu min khalqihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat. Ayyuhal ikhwati fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa tibyanihil azim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Saudara-saudara para tamu Allah yang berbahagia, yang dipanggil dan terpanggil, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpanggil untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir merenung sejenak, siapa dan di manalah ada orang yang tidak memiliki kepentingan mau kita datangi atau kita jumpai atau kita kunjungi, lalu kita menumpahkan semua keluh kesah, beban jiwa kepadanya. Dia mau menerima kita setiap hari. Tentunya tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pencinta, yang menyayangi dan mencintai kita, justru memanggil kita setidaknya 5 kali sehari semalam. Memanggil kita hambanya yang berdosa, yang bermaksiat kepadanya. Dia panggil dengan lembut, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu kita ini lemah, yang tahu kita ini rapuh, yang tahu kita ini kadang tidak tahu jalan. Dunia bisa menyesatkan dan kadang kita terjatuh. Allah mengangkat dan Dia tidak ingin kita hancur. Lalu Dia panggil, kemarilah. Sebanyak apapun dosamu, sebanyak apapun maksiatmu, sebanyak apapun keluh kesahmu, sampaikanlah kepadaku, tumpahkanlah kepadaku. Allah panggil kita setidaknya 5 kali di dalam sehari semalam. Tidak ada siapapun yang pengasih, tidak ada siapapun yang mungkin mengatakan Dia penyayang, yang mungkin mau kita datangi, tempat menumpahkan, tempat berkeluh kesah, tempat curhat setiap hari setidaknya 5 kali. Pasti dia akan bosan. Tapi alhamdulillah kita punya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka panggilan azan itu adalah panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. Maka tinggal kita mengukur balik sejauh mana cinta Allah berbalas dari kita. Kita mungkin berharap cinta kita berbalas dari manusia.
kita dulu semasa remaja mengharapkan cinta seorang wanita, dan hari ini dia menjadi istri kita yang membuat kita bahagia karena cinta itu berbalas. Tapi mungkin di antara kita pernah mengalami ada yang kita cintai tapi cinta itu tidak berbalas dan terasa sangat mengecewakan. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan cintanya memanggil kita, tapi cinta itu tidak berbalas? Ini yang kami katakan di awal tadi. Alhamdulillah kita dipanggil dan kita terpanggil. Karena semua orang dipanggil tapi tidak semuanya terpanggil. Maka memenuhi panggilan azan itu adalah sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah variabel alat kita mengukur apakah kita lebih cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nanti sholat asar, insya Allah kita bagian dari yang dipanggil, atau mungkin kita sudah dipanggil seterusnya oleh Allah sebelum sholat asar. Tapi mudah-mudahan kita yang dipanggil sholat asar. Mungkin saat panggilan Allah datang, kita dengan sedang sibuk dengan dunia kita, tapi alhamdulillah kita membuktikan bahwa cinta kita kepada Allah saat dunia memanggil, Allah memanggil, kita lebih mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu pernyataan, qum ila shalah maka sami'tumul nidaa mahma taqulid dzurub. Berangkatlah, pergilah, penuhilah panggilan azan. Tinggalkan semua aktivitas dunia, apapun situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Mungkin pekerjaan kita ada istilah tanggung, cuci mobil, sudah 3 bak siap, tinggal 1 lagi. Kita katakan saat azan tanggung, biarlah sholatnya yang ditunda. Itu berarti kita lebih cinta dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya tidak ada alasan bagi kita, apapun situasi kondisi, saat itu azan kita harus berangkat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang lebih kita cintai dan tidak ada yang lebih mencintai kita dalam kehidupan ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadiri bukan hanya urusan waktu, bukan hanya soal gerakan sholat, tapi lebih dari itu. Sholat itu adalah pertemuan terindah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialog terindah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat mencurahkan semua keluh kesah, meletakkan semua beban jiwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang bisa meringankan beban kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah membuktikan ketegasan kita dalam hidup ini, bahwa kita bisa berkata kepada dunia, engkau harus mengikuti kemauanku dan aku mengikuti kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengikuti kemauan dunia yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu tertipu sehingga dunia kau dahulukan daripada Tuhanmu yang memberikan segala-galanya kepadamu. Ternyata dunia itu, kata Allah, penipu paling buruk dalam kehidupanmu, dan jangan sampai kau tertipu, karena apa yang diberikan dunia itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang diberikan Allah. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakan Muhammad kepada hambaku umatmu, apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada semuanya, baik itu dunia perdagangan atau permainan yang membuat kita terlena atau bahagia. Kebahagiaan hakikat ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu juga menjadi awal kita bisa menata kehidupan kita. Kalau kita menata salat kita, membaikkan salat kita, membaikkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti otomatis Allah akan membaikkan kehidupan kita. 1000 permasalahan dalam kehidupan ini, ada satu pintu penyelesaian, yaitu sholat. Perbaikilah hubungan kita dengan langit, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan bumi.
Semua permasalahan di dunia ini akan diselesaikan Allah, akan diperbaiki Allah kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka azan asar nanti, ya insya Allah kita akan dipanggil. Mudah-mudahan kita terpanggil, kita bisa mengukur cinta kita saat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin ada aktivitas yang akan kita laksanakan. Dunia ini menyesatkan, dunia ini menipu, dunia ini penuh persaingan, dunia ini kadang-kadang membuat kita terjerumus dengan dosa. Mudah-mudahan di panggilan Allah sholat asar itu semuanya beban jiwa, semuanya penyesalan dosa dan maksiat yang kita laksanakan sampai sholat asar nanti kita tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu juga kita ingat bahwa sholat Jumat ini, sholat zuhur yang kita laksanakan sebelum sholat asar, setidaknya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah kita untuk tidak berbuat keji dan berbuat munkar. Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang didorong oleh nafsu syahwat, yang didorong oleh kemaluan, yang didorong oleh keinginan memuaskan syahwat. Mungkin itu yang dikatakan hari ini video-video porno, mungkin itu tontonan-tontonan yang berbau seks, mungkin itu hal-hal yang ingin memuaskan nafsu kita, itu semuanya fahsya. Kemudian dosa yang terlahir dari dorongan perut, keinginan kepuasan lahiriah dan keinginan makanan, minum dan penampilan, itu semuanya mungkar. Maka mudah-mudahan tidak satu pun perbuatan itu kita laksanakan sampai sholat asar nanti. Kalau toh terjadi dosa, maksiat dengan sengaja kita lakukan, itu sebagai pertanda dari Allah bahwa sholat Jumat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat yang diterima itu mencegah pelakunya dari berbuat keji dan mungkar. Maka kita perlu mengevaluasi sampai sholat asar, apakah ada dosa yang tercipta, apakah ada maksiat yang tercipta. Berarti sholat Jumatku tadi tidak mampu mencegahku dari berbuat keji dan mungkar. Itu pertanda ada masalah dalam sholat itu pertanda sholat itu belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbenah kita di sholat asar. Mudah-mudahan dari asar ke maghrib kita terhindar dari dosa dan maksiat, kecuali mungkin yang tidak tersengaja atau yang mungkin terlanjur atau tanpa ada perencanaan dan kesengajaan, itu di luar kemampuan kita. Mudah-mudahan sholat Jumat ini sholat yang terbaik dalam kehidupan kita, yang bisa mencegah kita setidaknya nanti sampai sholat asar. Dan setiap sholat-sholat adalah situasi suasana yang sangat syahdu, yang menyenangkan, karena bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada pertemuan indah terindah dalam kehidupan bahkan setelah kematian kecuali bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat terbesar yang dirasakan penghuni surga adalah ila rabbihim nadhirah. Penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melihat Tuhan Rabb kita semua. Itulah nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Tidak ada ibadah yang lebih indah dalam kehidupan kita seindah sholat, karena itu adalah pertemuan rutin dengan Allah, tempat kita menumpahkan semua keluh kesah, tempat kita memohon ampun, tempat kita menangis tanpa diadili, tempat kita mencarcer atau mengisi ulang jiwa batin kita yang sudah terkuras oleh kehidupan duniawi. Hadapkan kepada Allah, insya Allah dunia akan mengikuti kita. Tapi saat kita menghadapkan diri kita ke dunia, maka kita seperti mengejar bayang-bayang yang tak akan pernah merasakan kepuasan, tak akan pernah mendapatkan apa yang kita bayangkan. Karena dunia ini hanyalah bayang-bayang, tapi dia akan mengikuti kita kalau menghadap cahaya, yaitu sumber cahaya terbaik adalah Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang tempat kita inni wajjahtu wajhiya lillati, dialah Allah tempat kita menghadapkan wajah. Apapun aktivitas kita, orientasinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan sholat sebagai ukuran cinta, mari jadikan sholat sebagai ukuran kedisiplinan dan ketegasan bahwa dunia tidak berdaya di hadapan kita, karena kita tunduk hanya kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah
li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa ajib wa an'im wa tafaddal wa barik fi jalalika wa jamalika wa kamalika ala khayri mubalik wa ashrafi abbalik ashabil arab wal ajam wa imam at-tayyibah wal haram wa manba'il wal hikmat wal hikam abi qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa zidhu sharafan ya rabbi wa karaman wa ta'ziman wa ma'abatan wa rif'atan wa birran wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis samawati. Walhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un fil dzati wala fis sifat. Walhamdulillahilladzi laisa kamitslihi syai'un fil uluhiyyati wala fil rububiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa habibuhu wa safiyyuhu min khalqihi. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اتقوا الله ما استطعتم واحفظوا أوقاتكم والعصر إن الإنسان لفي خسر. أنا داع فأمنوا عسى أن تكون هذه الساعة وقت الإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اجعل بلادنا إندونيسيا سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين الموحدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
عقدت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم